Saya Ernesti Mardani, mahasiswi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5 kelas DKM. Di sini saya akan menunjukkan praktik mengajar atau micro teaching pembelajaran IPA di SD kelas 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, nah sekarang kalau ibu tanya kabarnya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kalian jawabnya sama kayak tadi. Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang hebat, siap belajar. Hanya ditambahin pagi yang hebat, siap belajar. Bisa? Bisa. Oke, ulang ya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang hebat, Siap belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas Meli bisa dipimpin untuk bacaan. Oke, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih sudah menyiapkan doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek kalian terlebih dahulu ya. Aina, Hadir. oke, Ajeng, oke, Meli, Husna. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, baik, selanjutnya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu di nasional terlebih dahulu. Nah, anak-anak supaya berdiri. Silakan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya anak boleh kembali. Nah, oke, selanjutnya Ibu ingin tanya nih kepada anak semua, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mau cek dulu semangatnya ya. Kalau Ibu bilang, "Mas, semangatmu," kalian jawab, "Ini semangatku." 2 kali, "Mas, semangatmu," "Ini semangatku." Tepuk semangat 1, se. Tepuk semangat 1, se. Semangat 2, semangat 3, semangat. Oke, bisa? Bisa.
kehidupan bersama alam. Nah, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini kalian akan mengetahui siapa saja sih yang menghuni alam. Nah, kemudian kalian juga akan mengetahui bagaimana interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dan juga interaksi makhluk hidup terhadap makhluk yang lainnya. Serta kalian akan mengetahui bagaimana sih peran dalam komponen ekosistem, apa saja hubungannya yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Oke anak-anak, nah coba ketika kalian berjalan menuju ke sekolah, di jalanan apa saja sih yang kalian lihat? Hewan Bu. Ada hewan apa aja? Kucing biasanya. Oh, ada kucing ya di pinggir jalan ya. Ada apa lagi? Ada apa lagi yang kita hirup? Udara. Kemudian melalui selokan atau aliran juga ada apa itu? Air. Ada air. Nah, berarti di alam yang kita tinggali ini ada benda yang hidup dan benda yang tidak hidup. Kalau dari tadi yang aku sebutkan, benda yang hidup itu apa saja? Kucing Bu, hewan. Kucing, hewan, apa lagi? Pohon. Yang di langit ada apa lagi? Awan. Udara. Udara. Oh, udara termasuk benda hidup apa saja? Berarti udara termasuk yang benda tidak hidup. Apalagi yang terbang, hewan yang terbang. Burung. Terus kalau benda yang tidak hidup ada apa saja? Udara. Yang kita pijak apa? Tanah ya. Nah, jadi di dalam suatu ekosistem yang kita tinggali saat ini itu ada benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, apakah mereka mempunyai peran di dalam lingkungan di suatu ekosistem? Mereka ada peran atau fungsi tersendiri nggak? Ada ya. Kalau udara fungsinya untuk apa? Untuk bernafas. Kalau air? Minum. Untuk minum. Apalagi mandi ya. Nyiram tanaman dan juga sekali apa? Cuci baju ya, cuci kendaraan. Nah, kalau misalnya benda hidup nih, hewan ya. Kalau misalnya di situ belalang tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Dalam suatu rantai makanan, misalnya konsumen yang pertama itu tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Belalangnya punah. Nah, maka apa yang terjadi? Kira-kira produsennya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin semakin banyak kan yang makan produsennya nggak ada, ya kan? Nah, terus yang memakan belalang konsumen kedua, berarti populasinya semakin bertambah banyak atau sedikit kalau belalangnya nggak ada? Semakin Banyak. sedikit karena belalangnya nggak ada, jadi nggak bisa buat makan. Konsumennya kehilangan sumber makanan. Nah, nanti kita akan belajar itu apa sih Bu yang dimaksud dengan individu, apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang akan dimaksud dengan komunitas. Siapa saja sih yang menghuni alam di sini? Apakah hanya manusia yang menghuni alam? Ada hewan, ada tumbuhan, bahkan benda-benda mati nih yang tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Karena itu juga punya perannya tersendiri. Nah, sekarang kita saksikan video tentang ekosistem kebun binatang. Nah, di sini siapa yang pernah ke kebun binatang? Nggak banyak ya, mayoritas kebun binatang. Di sana ada apa saja? Ada Ada ular, ada jerapah, ada harimau, jerapah, gajah. Wah, banyak banget ya. Kalau yang benda tidak hidup di sana ada apa saja? Oh, apa? air, Ada air,
dan benda yang tidak hidup yang anak-anak sudah sebutkan itu termasuk di dalam ekosistem. Kalau yang makhluk hidup disebutnya apa? Biotik. Kalau benda-benda tak hidup disebutnya apa? Abiotik. Nah, biotik dan abiotik itu saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain. Jadi nggak bisa biotiknya hanya biotik yang ada di alam, abiotik tidak ada. Apa sebaliknya hanya abiotik saja, biotik yang nggak ada itu tidak bisa. Jadi harus ada interaksi dan ketergantungan antara kedua. Berarti seperti manusia dan air ya, kan nggak bisa. Betul sekali, apalagi di dalam tubuh manusia itu 70% terdiri dari air. Bayangkan kita minumnya pakai apa? Air. Mandinya pakai apa? Air. Cuci baju kalian pakai apa? Air. Kita konsumsi juga dengan air. Jadi kalau misalnya manusia nggak bergantung dengan air, gimana? Apa? Coba menurut kalian kalau misalnya nggak ada air di dunia ini, apa yang terjadi? Apakah coba kalian pernah memelihara hewan nggak di rumah? Nah, kucing. Oh, pernah kucing ya? Coba bayangkan Meli punya kucing, tapi kucingnya nggak dikasih minum, dikasih makan, terus nggak dikasih minum, maka apa yang akan terjadi? Mati, karena kan tapi katanya dia satuan lagi. Oh, di keluar lagi, mencari minum. Iya. Berarti secara tidak langsung air itu adalah kebutuhan pokok makhluk hidup ya. Jadi hewan aja dia peka untuk mencari apa yang ingin dia cari, air. Nah, berarti kalau misalnya manusia tanpa air, berarti biasanya kalau penyakit itu disebut dengan dehidrasi, kekurangan cairan, bisa nggak fokus belajarnya, bisa tidak lancar aktivitasnya gitu. Nah, makanya anak-anak supaya mengkonsumsi air putih ya untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga stamina. Itu ya. Jadi ekosistem adalah kumpulan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Oke, kita lanjut. Biotik dan abiotik. Nah, biotik sendiri ini ada 3 macam, yaitu ada individu, populasi, dan komunitas. Kalau individu apa tadi? Hanya satu ekor ikan, ya, hanya satu ekor satu jenis ikan. Kalau populasi itu apa? Kumpulan dari individu, itu populasi. Sedangkan kalau komunitas itu adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya nih dalam satu kolam ada populasi ikan, kemudian ada apa lagi nih? Kayak gini, ada teratai, kemudian ada ganggang ya. Nah, ini kan ada biotik dan juga ada abiotik, ada air ya. Nah, berarti secara skemanya pokoknya yang terkecil itu adalah individu. Kalau populasi berarti kumpulan dari individu. Kalau komunitas berarti kumpulan dari banyak populasi. Ibu berarti kayak akuarium gitu ya? Iya betul. Kalau akuarium berarti termasuknya individu, populasi atau komunitas? Komunitas. Kenapa dikatakan komunitas? Banyak karena kumpulan populasi yang hidup di sana. Betul. Di akuarium ada apa aja sih biasanya? Apakah hanya kotak terus isinya air? Ada biasanya sih ada apa aja? Ada tumbuhan, batu pasir ya. Nah, itu berarti termasuk komunitas.
tapi saling berinteraksi atau ketergantungan. Tadi di yang awal, durasi awal itu ada kompetisi dan predasi. Kalau kompetisi itu apa tadi? Persaingan. Iya, jadi ada dua makhluk nih yang mereka berkompetisi ya untuk mencari atau mendapatkan makanan. Kalau predasi hanya satu makhluk aja yang menyerang. Jadi dia nggak bersaing, kompetisi bersaing. Nah, interaksi lain yang termasuk hidup itu ada tiga. Ada simbiosis apa saja? Pertama, mutualisme. Yang kedua, dan yang ketiga, komensalisme. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Apa Meli? Boleh? Ya, itu saling menguntungkan satu sama lain. Katanya itu kayak bunga sama lebah. Jadi bunganya bunganya itu kayak ajar apa sih, kayak gimana? Oh iya, jadi itu kalau yang lebahnya bisa makan Dari ya dan nektar bunganya ya, betul Meli ya. Jadi seperti dia katakan Meli bahwa simbiosis mutualisme itu saling beruntung ya, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Si bunga dia membutuhkan lebah atau serangga, bisa kupu untuk membantu penyerbukan ya, untuk dia berkembang biak. Nah, sedangkan si lebahnya dia juga untung karena dari sari-sari bunga atau nektar dia bisa mendapatkan makanan. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Siapa yang tahu apa itu simbiosis parasitisme? Oke, apa ini? Simbiosis ya. Jadi yang satunya diuntungkan dan yang satunya merasa dirugikan. Apa nih contohnya? Ada pohon dan benalu. Kenapa kok ini bisa satunya untung tapi satunya merasa dirugikan? Kenapa? Ya, jadi si benalunya dia menghisap sari-sari atau nutrisi yang ada di pohon. Sedangkan pohon dapat apa dari si benalu? Dapat apa-apa. Justru dia yang tadinya subur jadilah layu, padahal nutrisinya diambil oleh benalu. Terakhir, kalau simbiosis komensalisme, apa? Ada yang tahu? Iya betul. Jadi kalau komensalisme itu dia lebih ke satunya diuntungkan tapi satunya tidak merasa dirugikan. Kalau ini dia satu untung tapi satunya merasa dirugikan. Kalau ini satunya untung tapi satunya nggak merasa dirugikan. Jadi ada dia dan dia tidak ada juga nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya tadi apa nih? Anggrek ya dan pohon ya. Nah, si anggreknya dia di situ bisa hinggap di pohon, tapi si pohonnya juga nggak merasa diambil nutrisinya ya. Jadi itulah
Nah, belalang nggak ada nih, belangnya nggak ada. Maka apa yang terjadi? Produsennya semakin banyak karena dia nggak ada yang makan. Nah, sedangkan si konsumen sekundernya apa yang terjadi? Populasi semakin sedikit karena sumber makanannya si belalang itu tidak ada. Boleh. Hewan malam itu pastinya murai ya. Murai gitu ya. Iya. Murai dengan makan itu maksudnya Nah, jadi kalau elang, ya dia kan di sini sebagai konsumen puncak ya yang memakan si ular. Nah, nanti karena dia itu nggak dimakan oleh makhluk hidup yang lebih besar, jadi dia akan mati dengan diuraikan oleh pengurai, bisa terinfeksi bakteri ya, atau cacing atau jamur. Kalau kalian pernah lihat bahwa ada tuh hewan ya, di situ dia ada karena ada jamur, karena terinfeksi bakteri ya. Biasanya kalau ada kayak ada beberapa anjing kan tuh ada biasanya ada virus rabies, itu juga termasuk bakteri. Jadi tidak langsung dia menghilang dari tanah terus tiba-tiba hilang lagi itu enggak, tapi dia bertahap, ada tahapannya dengan dimatikan atau diuraikan oleh pengurai ya, seperti dekomposer, bakteri, cacing atau jamur. Ya, jadi elang pun dari konsumen puncak sudah mati. Oke, tadi kita udah lihat ya bahwa ekosistem itu ada berapa macam? Ada dua, yaitu alami dan buatan. Ekosistem alami apa artinya? Ekosistem alami. kalau hujan Iya, itu fenomena alam ya. Kalau ekosistem alami berarti ekosistemnya itu asli ya, asli diciptakan oleh Allah ya. Kalau ekosistem buatan dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya kalau ekosistem alami ada ekosistem darat, ada ekosistem laut ya. Kalau buatan apa contohnya? Waduk, ada apa lagi? Kebun binatang, itu juga ekosistem dari banyak makhluk hidup ya, dan manusia hidup ya. Nah tapi walaupun Indonesia ini punya banyak nih ekosistem keberagaman, hutannya banyak, pulaunya banyak, tapi kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistem, maka akan terjadi gangguan. Apa ya yang akan terjadi? Apakah ekosistem terganggu? Nah, banjir disebabkan karena apa? karena banyak orang yang buang Betul aja. Buang sampah sembarangan, apalagi yang menyebabkan terganggunya ekosistem. Nih, penebangan
ada juga aktivitas manusia. Oke, nah meskipun ya ada gangguan dalam ekosistem, kita bisa menanggulanginya dengan langkah kecil tapi berakibat besar untuk makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Kayak tadi apa contohnya? Buang sampah pada tempatnya. Betul, apalagi? Tidak Tidak menanam pohon sembarangan ya. Nah, kalau kalian melihat gunung atau pantai, kalian mau pilih yang mana? Gunung. Oh, ada yang gunung ada pantai yang mau pilih gunung. Kenapa pilih gunung? Karena pemandangan itu. Bahasa pemandangannya. Terus apa lagi dalam memilih gunung? Terus apa namanya? Hijau-hijau. Oh, gitu. Meninggalkan pantai ya. Kalau pantai, saya pilih pantai. Kenapa? Suka dengan pantai. Bisa bermain air. Ada yang hobi berenang? Nelly katanya. Oh, Meli suka berenang ya. Katanya dia mau berenang di pantai Bali. Oh, pantai Bali. Aku liburan ke sana. Oh, ya. Berenang ya. Nah, gunung, pantai itu juga termasuk ekosistem. Ekosistem alamnya atau buatan? Alam. Oke, nah kalau kalian senang berwisata, mau wisata alam atau wisata buatan, dan mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia, jangan lupa supaya bersikap dengan bijak. Tidak boleh merusak lingkungan, harus bisa menjaga kebersihan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya ya, paham ya? Tadi interaksi hubungan makhluk hidup ada berapa? Ada apa saja? Simbiosis, mutualisme, kalau simbiosis ya di situ sifatnya satunya diuntungkan tapi satunya merasa dirugikan. Kalau simbiosis yang saling menguntungkan. Kalau yang satunya diuntungkan tapi satu tidak merasa dirugikan. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat virtual reality dari Google Art and Culture. Nah, dimana kita akan mengidentifikasi nih siapa saja sih komponen ekosistem, siapa saja sih yang menghuni alam. Coba kita lihat bersama-sama. Oke, yang pertama ini ada ekosistem apa? Hutan. Nah, coba kalian lihat di sini komponen biotiknya. Nah, biotik tadi apa? Yang hidup atau tidak hidup? Hidup. Ada apa saja di sini? Hewan apa? Ada tupai bu. Ada tupai. Oh iya nih tupai. Terus ada apa lagi? Kita lihat ya ada apa lagi di sana. Bangau ya, bangau unggas nih ya, ini tupai. Nah, ada apa lagi biotiknya selain hewan? Ini besar. Nah, ini besar apa lagi nih? Mau buat penyerbukan. Kupu-kupu. Apakah ada pohon juga? Ada ya. Nah, ini
Bu. Angsa. Ada apa lagi? Burung. Terus ada buah apa ini? Teratai. Teratai. Ini ada katak ya. Ini ada katak nih. Hilang basah. Nah, ini ya ada nih. Hewan apa nih yang putih? Bangau. Bangau. Coba Meli. Oke, bisa maju ke depan. Oke. Ya, coba di ekosistem ini Meli sebutkan komponen biologinya. Dari situ yang hidup berarti Ya. ada pohon-pohon, terus saluran udara. Udara bukan nih. Iya, bukan apa? Terus hewan. Iya, hewan apa nih? Hewan berburu. Rusa. Oke. Ini nih yang itu hewan apa nih? Iya berapa? Apa itu? Banteng Bu. Apa? Banteng. Bukan. Kamu tahu nggak ya? Ya udah, bukan banteng. Nah, ini apa nih? Kecil. Serigala. Serigala. Ini udah nih ya. Tuh. Oke, terima kasih Meli. Nah, kemudian kita ke sistem lain. Coba Husna boleh maju ke depan. Coba Husna bisa operasikan, kemudian tunjukkan ke teman-teman apa saja komponen biotik dan abiotik. Ada paus, ikan pari, cumi-cumi. Terus ada ikan jenis lain ya, ikan hiu. Ada apa lagi tuh? Bubur. Kalau abiotik ada apa aja? Abiotiknya air, terumbu karang, betul. Ada cahaya matahari nggak? Ada. Oke, datang Husna. Berarti ya komponen biotik dan abiotik. Sekarang kalau interaksinya ada simbiosis apa yang di dalam laut? Kira-kira coba dari ketiga interaksi tadi ada hubungan apa? Apakah ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan? Di sini siapa produsennya? Yang jadi produsen di ekosistem laut? Plankton. Tapi plankton itu menghasilkan energi sendiri nggak? Berarti kan kecil dong. Yang kecil. Kalau rumput laut? Kalau emang seperti yang baik. Kalau rumput laut bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, rumput laut dimakan siapa? Manusia. Ikan cumi. Ikan kecil. Ikan kecil dimakan siapa? Ikan babi. Terus dia dimakan ada di laut juga. Masuk biotik atau biotik? Biotik ya. Jadi itu bergerak juga ya. Ada juga ikan dengan ganggang ya, itu juga termasuk ada interaksi. Nah ini pemulai nih yang dari ditanyakan aja, jadi meskipun berukuran kecil dan jangan terlihat, pemulai sangat penting loh dalam ekosistem. Nah organisme ini memecah bahan limbah yang dihasilkan oleh produsen dan konsumen serta organisme yang mati. Ya, ada ikan nih, ada ikan ya, ada lampunya ya. Permainan itu tuh. Permainan apa nih? Iya. Ya, jadi dia ternyata ada di kedalaman sangat dalam ya. Tuh ada plankton, ada cumi,
individu, populasi, atau komunitas? Termasuk apa? Komunitas. Kenapa komunitas? Karena di dalamnya ada organisasi. Iya, ada apa lagi nih jawaban lain? Jumlahnya banyak. Apa? Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, jenisnya Banyak. populasinya banyak. Banyak. Di sini ada batu, ada ubur-ubur, ada sekumpulan ubur-ubur nih, populasi ubur-ubur. Ya, apa Bu? Ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Kayak dugong. Iya juga. Anjing laut ya. Iya. Iya, anjing laut. Nah, ini ekosistem apa? Gurun. Gurun. Siapa yang pernah ke gurun? Gak pernah. Mau nggak ke gurun? Nggak mau. Maunya ke Mekah karena ada gurun Bu. Iya, semoga bisa terjadi semuanya ya. Nah, nih, ya jadi kalau ekosistem darat itu dipengaruhi oleh iklim anak-anak dan sifat tanah. Tapi kalau ekosistem air itu dipengaruhi oleh kandungan garam, ya. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya. Oke, selanjutnya tadi kita udah belajar ekosistem yang alami ya. Ada apa saja tadi? Gurun, Beras, hutan, lahan basah, lahan basah, laut. Nah, sekarang kita belajar yang ekosistem buatan. Itu ekosistem apa ini? perkotaan, Ini kita tinggal di kota atau termasuk desa ya. kota Betul. Nah, jadi manusia itu juga meninggalkan sedikit dampak terhadap ekosistem bumi. Nah, di sini ada makhluk apa saja nih? Apa ini? Ada di tong sampah. Lihat ya. kucing, ada air, Ada air, becengan ya. Ada kucing apa nih di dinding? siput Bu. Siput. Ya, ada siput. Terus ini siapa nih? Dia masak kacang apa ya? Apa? Tupan. Tupan luar Makanya apa itu ya? Bukan air Iya, jadi ternyata di ekosistem buatan itu juga terdapat komponen biotik dan abiotik. Biotik ada angin, ya, kemudian ada bebatuan, ada konsumennya, ada komponen juga. Nah, ini ada contoh komponen yang mungkin kita jarang melihat ya, termasuk air yang kita konsumsi itu mungkin bisa jadi kalau tidak dimasak dengan matang 100%, itu bisa ada bakterinya kalau kita lihat dari mikroskop ya. Nih kita bisa lihat ya, banyak banget nggak nih bakterinya? Banyak banget, Bu. Warna-warni ya, dan terlihat. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang menginfeksi biasanya makhluk besar tuh yang bisa langsung dimakan. Kayak ikan hiu makan ikan-ikan kecil, biasanya itu dimatikan oleh pengumpul dekomposer, ya, jamur, bakteri. Nah, makanya yang bisa jadi sampah-sampah yang kita buang secara sembarangan itu bisa adanya pencemaran air. Ini contoh, air kalau tercemar akan mengandung banyak sekali bakteri ya, dan tidak sehat untuk disentuh apalagi konsumsi. Ya, macam bakteri dalam air laut. Oke, dan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Semua paham? Paham, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang beranggotakan sama besar ya. Ini kelompok satu terdiri dari Ajeng, Meli, kemudian yang kelompok dua ada Alina dan Rusna. Nah, di mana nanti kalian di LKPD ini ya, kalian akan menganalisis ekosistem. Jadi ini udah ada scan barcode, kalian scan barcode-nya, nanti akan muncul Google Arts dan Culture. Nah, Meli dan
Daratnya boleh, daratnya harus perkotaan nggak Bu? Enggak, ya tadi ada pada gurun ya. Nah, bisa laut ada tadi lahan basah itu juga boleh ya. Nah, nanti kalian scan barcode-nya, kemudian nanti kalian perhatikan apa saja komponen ekosistem yang ada di dalamnya. Nanti kalian jawab apa yang dimaksud dengan ekosistem, tadi kita bahas ya. Terus kemudian sebutkan komponen ekosistem yang terdapat pada halaman ekosistem Google Earth dan kultur kalian. Kalau ekosistem darat, jadi nanti ajar Meli tulis komponen ekosistemnya ada apa saja. Oh Bu, ada burung, ada rusa, gitu. Nah, terus sebutkan produsen, konsumen, dan dekomposer dari ekosistem. Kalau aja berarti darat aja. Kalau air buta berarti air saja. Misalnya oh yang jadi produsen itu misalnya rumput laut, bisa jadi pengurang itu misalnya bakteri. Nah, bisa ditulis. Terus menurut kalian kenapa sih penting untuk menjaga ekosistem? Dari ekosistem yang udah kalian amati, kalau misalnya oh Bu, saya sama Meli itu tentang ekosistem darat. Jadi mengapa kita penting ya menjaga daratan? Nah, ada apa? Nah, nanti tulis di sini menurut kalian. Dan cara yang bijak untuk menjaga dan melestarikan ekosistem. Nah, setelah itu kita akan aktivitas mencari kata. Nah, nanti kalian temukan 10 kata penting yang berhubungan dengan topik ekosistem yang udah kita pelajari. Baik itu secara horizontal ya ke samping atau vertikal ya ke bawah atau ke atas atau diagonal ya miring. Nanti kalian tulis di sini ada 10 daftar katanya. Dan yang terakhir kita akan berkreasi setelah kalian mencari kosakata komponen, kalian gambar ekosistem yang udah kalian dari Google Earth ya. Nggak harus sama persis, nanti kalian bisa lihat oh bisa di laut tadi ada ikan paus gambar ya. Nah, kemudian di situ kalian nanti kalian gambar replika ekosistem yang udah kalian amati langsung di Google Earth. Ya, nanti Ibu akan berikan HPS atau kelompok 1. Ya, di sini apakah bawa handphone? Bawa Bu. Oke, nanti minimal satu kelompok 1 ya. Nah, nanti setelah kalian gambar replika ekosistemnya, kalian tulis yang biotik apa saja, abiotik apa saja, terus hubungan yang terjadi itu apa. Ya, misalnya rumput laut ya, di situ menghasilkan oksigen di air dan sebagainya. Nah, untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu selama 30 menit. Nah, dari sini sebelum diberikan LKPD apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah ada. Baik, silakan duduk sesuai kelompoknya akan diberikan ya. Terima kasih Bu. Ya, nah jika nanti ada yang kalian bingung, ada yang sulit, bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, baik anak-anak, untuk tugas LKPD yang ketiga mengenai kalian berkreasi dan membayangkan tentang ekosistem yang kalian amati langsung di Google Earth. Di sini Ibu akan berikan satu HPS ya. Silakan kalian organisir nih bagaimana ya supaya bisa selesai dengan tepat waktu meskipun pekerjaan LKPD banyak. Nah, kemudian ini ada brush pen dan ada crayon. Ada yang bawa pensil warna atau crayon. Kalau saya bawa itu Bu, bawa spidol ini. Bawa spidol. Boleh diwarnain pakai pensil warna, boleh pakai crayon, boleh pakai spidol. Nanti yang tidak bawa boleh sediakan ya. Jika nanti anak-anak bisa langsung menggunakannya.
berisik. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke. Nah, sekarang masing-masing kelompok supaya mempresentasikan hasil diskusinya dan juga gambar ekosistem yang udah kalian gambar di HPS. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil alat ini. Oke, anak-anak, nanti setiap kelompok yang sudah maju kita kasih apresiasi tepuk keren ya. Kalau ibu bilang tepuk keren, kamu keren, aku keren, semua keren. Paham? Oke, yuk sekarang kita simak pemaparan dari kelompok 1. Ya teman-teman, kami dari kelompok 1 dan saya sendiri yang bertanya ada Ajeng sama saya. Kami di sini mendapatkan ekosistem yang bagian darat. Itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ekosistem? Kumpulan makhluk hidup, yaitu abiotik dan biotik yang saling membutuhkan satu sama lain. Lalu yang nomor 2, sebutkan komponen ekosistem yang terdapat pada halaman ekosistem Google Earth dan browser kalian. Kalau yang kita dapatkan itu di biotik kita ada hewan, terus busa, tupai dan pohon. Lalu kalau untuk bagian biotik ada tanah, air, udara, dan sinar matahari. Lalu yang ketiga, sebutkan produsen, konsumen, dan dekomposer dari ekosistem darat atau buatan pada halaman Google Earth dan browser kalian. Yang pertama itu ada padi sebagai produsen, yang kedua ada konsumen, udara, katak, ular, elang. Lalu yang keempat, menurut kalian mengapa penting untuk menjaga ekosistem dari ekosistem darat atau air atau buatan pada halaman berikut? Lalu jelaskan dampak atau akibat jika kita tidak dapat menjaga ekosistem. Jawabannya karena tempat tinggal ini, karena tempat tinggal ini kita harus menjaga bersama. Akibatnya kalau tidak dijaga akan rusak. Tuliskan cara yang bijak untuk menjaga dan melestarikan ekosistem. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua, tidak menebang pohon secara terus. Di sini ada yang pertama itu ada rantai makanan, yang kedua itu ada populasi, yang ketiga itu ada dekomposer, dan yang keempat itu ada ekologi, yang kelima ada produsen, yang keenam ada abiotik, ketujuh konsumen, yang delapan ekosistem, kesembilan habitat, dan yang 10 itu biotik. Dan selanjutnya terakhir tugas kita yang benar-benar itu menggambarkan di sini ada komponen biotik, yaitu ada pupuk dan tumbuhan atau bunga, terus ada burung juga, ada pohon, terus ada rumput. Lalu untuk abiotiknya ini ada air, ada batu, terus ada tanah, terus ada sinar matahari atau matahari,
Oh iya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu keren, kamu keren, aku keren, semua keren. Kita duduknya kelompok dua. Masing-masing hasil kerjanya. Oke, anak-anak, silakan bisa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aina Safira dan saya di sini saya akan menjawab pertanyaan KKP-nya. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan ekosistem? Jawabannya itu kumpulan organisme hidup dan tak hidup yang berinteraksi sebagai suatu sistem. Lalu yang kedua, sebutkan komponen ekosistem yang terdapat pada halaman ekosistem Google Earth dan kultur kalian. Ya, ada biotik, itu ikan dan rumput laut. Lalu abiotiknya itu ada air, terumbu karang dan matahari. Lalu yang ketiga itu sebutkan produsen, konsumen dan dekomposer dari ekosistem darat, air atau buatan pada halaman Google Earth dan kultur kalian. Lalu ada produsen itu rumput laut dan konsumen ikan, dekomposer itu bakteri. Menurut kalian mengapa penting untuk menjaga ekosistem dari air pada halaman Google Earth dan kultur kalian? Jelaskan dampak atau akibatnya jika tidak dapat menjaga ekosistem tersebut. Ini akan terjadi kerusakan ekosistem laut dan dampaknya bencana alam, hilangnya keberagaman hayati. Lalu yang kelima, tuliskan cara bijak kalian untuk menjaga dan melestarikan ekosistem tersebut. Itu caranya mengurai pemakaian limbah air, mengurangi penggunaan plastik dan tidak sembarangan memancing hewan di laut. Oke, silakan. Kami mencari suatu kata yang berhubungan dengan topik ekosistem. Yang pertama itu ada dekomposer, ada yang kedua ada konsumen, yang ketiga rantai makanan, yang keempat populasi, yang kelima ekologi, yang keenam abiotik, yang ketujuh ekosistem, yang kedelapan produsen, yang kesembilan biotik, dan yang ke-10 habitat. Benar, Profesor. Ekosistem itu kami gambar laut. Ini ada paus, ada ikan, ada terumbu karang, ada ubur-ubur, ada cumi. Bagus banget, Bu. Ada ubur-uburnya. Iya, menyala. Ubur menyala. Iya, uburnya menyala. Apa saja komponen biotik dan abiotiknya? Untuk abiotiknya itu ada terumbu karang dan rumput laut. Lalu biotiknya ada paus, ikan, ubur-ubur. Oke, kita kasih tepuk keren. 1, 2, 3, tepuk keren. Kamu keren, aku keren, semua keren. Kita keren. Oke. Nah, sudah bagus sekali ya sentrasi anak-anak semuanya. Nah, boleh sekarang dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian di dalam memorisasi, Ibu akan memberikan nomor evaluasi. Oke, evaluasi yang terdiri dari 10 pilihan ganda dan juga 5 esai. Silakan anak-anak kerjakan. Di sini Ibu kasih waktunya selama 20 menit ya. Waktu mengerjakannya itu 20 menit dari sekarang. Apabila ada yang sulit dimengerti bisa dikatakan sederhana ya. Tapi soalnya di
bersama masak gimana ya? Selesai gitu. Oke anak-anak, sudah 20 menit. Apakah sudah selesai evaluasinya? Sudah. Oke, boleh sekarang dikumpulkan ke Glenna ya. Masih. Baik. Nah, selanjutnya kita akan bermain quiz wizard untuk mengukur pemahaman kalian juga mengenai materi kita Hasrani Ilmu Bersama Alam. Yuk kita mulai petualangan kalian terkait pengetahuan mengenai ekosistem, interaksi makhluk hidup beserta perannya. Nah, sekarang silakan disiapkan handphone kalian. Akan mulai ya petualangannya. Tiga. Nah, oke anak-anak, silakan bisa scan barcode di sini atau bisa masukkan kode saja 76206. Kita akan menunggu pemain dari kalian ya. Oke, jadi sudah ada Ina, bisa diisi dengan nama asli ya. Oke, apakah sudah join semuanya? Sudah. Oke, nah nanti kalian akan kalau buat mau udah klik start, kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam HP kalian ya. Oke, silakan dijawab. Waktu setiap tahun 20 detik. Di sini bisa kelihatan nih ada titik start sampai finish siapa yang sudah. Nah, dia bisa pertama pindah. Oke, ada menyusul. Oke, ada menyusul. Ada yang mau bikin? Itu sudah ya? Ada lagi. Oke. Ada 3 besar. Ada itu membutuhkan waktu 2 menit 6 menit. Oke, ini sudah selesai ya? Belum, masih. Oke, Aina udah selesai? Sudah. Oke, Aina menghabiskan waktu 2 menit 30
25 detik. Masih ada Husna dan Melly yang masih berjuang. Oke, lagi. Menghabiskan waktu 3 menit 8 detik ya. Oke, sudah kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia yang pertama Ajar, yang kedua Aina, yang ketiga Melly. Nah, ini ada pertanyaan yang paling lama dijawab atau yang membuat berpikir itu adalah ini, apakah ini adalah orang berarti berapa jadi hidup yang mungkin orang berbeda-beda. Itu berpesan konsumen dan juga konsumen. Misalnya disebutkan tumbuhan berperan sebagai produsen. Jika jumlah produsen berkurang drastis, bagaimana dapat terhadap komponen lain yang atas. Ini apakah benar? Ini yang paling lama dijawab? Iya. Betul ya. Nah, ini ada serangan terpanjang ya, Ajar dalam. Oke, untuk hasil labelnya di sini bisa terlihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jumlah pertanyaannya, jumlah pemain, kemudian skor pertanyaannya, terus menghabiskan waktu berapa dari pertanyaannya nih. Kalau ada di sini, betul ya. Kemudian ingat di sini ada yang kehabisan waktu, terus ada yang salah menjawab 1. Kemudian di sini Melly ada 2 ya. Ada 1. Kemudian ada 1 yang kehabisan waktu. Di sini ada 3 yang tidak salah. Ini ya, ini adalah hasil. Oke. Nah, kita beri tepuk tangan untuk partisipasi yang hari ini. Oke, bagaimana pada saat hari ini belajar tentang apa? Ekosistem. Nah, apakah kalian senang belajar ekosistem? Senang. Seru. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Seru banget, terus bisa kayak kita jadi kayak langsung melihat tadi tuh kayak di bisa kesana sini kesana sini Dari turun dari air terus dari hutan juga. Oke, terus ada lagi yang menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, terus ada lagi yang menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Seru Bu, karena kita bisa tahu cara untuk menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah gitu. Oke, terima kasih. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini kita udah belajar ya tentang segala macam pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Mulai kita udah tahu nih komponen alam itu banyak ya. Ada komponennya ya. Komponennya ada berapa komponen ekosistem? Dua. Apa saja? Biotik dan abiotik. Kalau biotik itu Yang yang hidup. Kalau biotik yang tidak hidup. Terus kemudian ada hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk yang lainnya, ada 3. Ada apa saja? Simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, apabila kita tidak bisa menjaga keseimbangan ekosistem karena ada salah satu peran komponen yang tertinggal, maka akan berakibat ketidakseimbangan dalam ekosistem. Nah, contoh langkah yang bisa kita lakukan seperti apa? Buang sampah pada tempatnya, kemudian melakukan penebangan pohon secara terus menerus. Betul. Ada lagi supaya tidak terjadi
tinggal di mana saja, kemudian kita hadir sebagai salah satu komponen dalam ekosistem, kita harus bisa menjaga lingkungan. Jadi setelah pembelajaran hari ini kita bisa ya membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Kak Ustaz bisa disiapkan bergerak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Oke, dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan itu sama sebesar-besarnya. Silakan boleh dirapikan alat tulis dan perlengkapan sekolahnya. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Ya, Ibu. Oke, dari awal hingga akhir apabila ibu dan saya memakai sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian praktik mengajar atau metodologi pembelajaran IPA SD kelas 3 dari awal sampai akhir. Apabila tidak ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi